Perang, sejak dulu ia selalu identik dengan kehancuran, ledakan, tangisan kota yang runtuh. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kalau perang itu brutal, kenapa dunia repot-repot membuat hukum untuk mengaturnya? Bukankah perang berarti tidak ada aturan? Justru sebaliknya, karena manusia pernah melihat betapa mengerikannya perang tanpa batas. Kalau konflik bersenjata tidak bisa selalu dihindari, maka setidaknya harus dibatasi. Dari situlah lahir Konvensi Jenewa tahun 1949, sebuah kesepakatan internasional yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan. Terdengar aneh memang, bagaimana perang harus dilakukan, tapi disitulah letak peradaban diuji. Perang adalah bukti kegagalan diplomasi. Hukum perang bukan untuk membenarkan perang, tapi untuk mencegah dunia jatuh ke jurang yang lebih gelap. Karena tanpa hukum, tidak ada batas. Dalam teori hukum internasional, ada dua konsep besar. Yang pertama disebut jus ad bellum, artinya, kapan sebuah negara boleh berperang? Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara dilarang menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Perang hanya dibenarkan dalam dua kondisi. Pertama, membela diri jika diserang. Kedua, mendapat mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Artinya jelas, perang bukan alat politik, bukan cara cepat menyelesaikan konflik, dan bukan panggung untuk menunjukkan kekuatan. Kalau sebuah negara menyerang tanpa alasan yang sah, itu bisa dianggap sebagai agresi. Dan agresi adalah pelanggaran hukum internasional. Konsep kedua disebut jus in bello. Ini bukan soal kapan perang dimulai, tapi bagaimana perang dijalankan. Disinilah prinsip kemanusiaan berbicara. Dalam Konvensi Jenewa ditegaskan, warga sipil tidak boleh dijadikan target. Rumah sakit tidak boleh dibom. Tenaga medis harus dilindungi. Tawanan perang tidak boleh disiksa. Bahkan dalam kekacauan sekalipun, ada garis yang tidak boleh dilewati. Karena tujuan hukum perang bukan memenangkan konflik, tapi membatasi penderitaan. Lalu muncul pertanyaan, kalau ada yang melanggar, siapa yang menghukum? Disinilah peran Mahkamah Pidana Internasional. Lembaga ini dibentuk untuk mengadili kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, bahkan pemimpin negara pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Kekuasaan bukan tameng. Sejarah sudah membuktikan, beberapa pemimpin militer dan politik pernah duduk di kursi terdakwa, karena dunia sepakat. Kejahatan perang bukan sekadar pelanggaran biasa. Itu pelanggaran terhadap kemanusiaan. Namun, semua teori itu diuji ketika perang modern muncul. Hari ini, perang tidak lagi sekadar tentara berhadapan di medan terbuka. Sekarang ada drone, ada rudal jarak jauh, ada serangan siber yang bisa mematikan listrik satu negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Dan yang paling mengerikan, senjata nuklir. Satu ledakan bisa memusnahkan satu kota. Radiasinya bisa membunuh generasi berikutnya. Dalam situasi seperti ini, apakah hukum masih cukup kuat? Karena hukum hanya sekuat kepatuhan negara-negara terhadapnya. Jika kepentingan politik dan ambisi kekuasaan lebih dominan, maka aturan bisa saja diabaikan. Dan ketika aturan diabaikan, yang menderita bukan para elit, tapi rakyat biasa. Anak-anak, perempuan, orang tua, mereka yang tidak pernah memilih perang, tapi harus hidup dalam akibatnya. Ada satu teori moral yang sering dibahas, namanya Just War Theory. Teori ini mencoba menjawab satu hal. Apakah perang bisa dibenarkan secara etika? Syaratnya ketat. Tujuannya harus adil, menjadi pilihan terakhir setelah diplomasi gagal, proporsional, dan tetap melindungi warga sipil. Tapi disinilah dilema muncul. Setiap pihak merasa dirinya benar. Setiap negara mengklaim membela diri. Dan dalam perebutan narasi itu, kebenaran sering menjadi abu-abu. Jadi apa sebenarnya makna hukum perang? Apakah ia solusi, atau sekadar upaya manusia untuk terlihat beradab di tengah kekerasan? Hukum perang tidak pernah menghilangkan konflik. Ia hanya membatasi. Ia hanya mencoba menjaga agar dunia tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Karena tanpa aturan, perang akan berubah menjadi pembantaian tanpa batas. Tanpa hukum, tidak ada perlindungan bagi yang lemah. Dan tanpa batasan,
kemanusiaan bisa hilang dalam hitungan hari. Pada akhirnya, perang adalah kegagalan diplomasi. Dan tanpa batasan, kemanusiaan bisa hilang dalam hitungan hari. Pada akhirnya, perang adalah kegagalan diplomasi. Hukum perang adalah upaya terakhir untuk menjaga sisa-sisa moralitas manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah hukum cukup kuat menahan ambisi? Atau suatu hari nanti, dunia akan kembali belajar dengan cara yang paling menyakitkan? Karena sejarah selalu memberi peringatan, dan hukum perang adalah salah satu cara manusia berkata, kita mungkin berkonflik, tapi kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan. Namun ada satu hal yang jarang dibahas ketika kita bicara tentang hukum perang, yaitu kenyataan bahwa hukum internasional tidak punya polisi dunia yang benar-benar netral dan mutlak, berbeda dengan hukum di dalam suatu negara yang punya aparat penegak hukum jelas. Dalam sistem internasional, penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama negara-negara itu sendiri. Artinya, kalau ada negara kuat yang melanggar, proses hukumnya bisa menjadi sangat rumit. Sanksi ekonomi bisa dijatuhkan, tekanan diplomatik bisa diberikan, tapi seringkali keputusan politik lebih dominan daripada keputusan moral. Disinilah kritik terhadap hukum perang muncul. Sebagian ahli mengatakan bahwa hukum perang hanya efektif bagi negara yang mau patuh, sedangkan bagi negara yang tidak peduli pada reputasi internasional, aturan bisa saja diabaikan. Namun di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa tanpa hukum perang, situasinya akan jauh lebih buruk. Karena setidaknya dengan adanya aturan, dunia memiliki standar untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Hukum menjadi dasar untuk dokumentasi, menjadi dasar untuk penyelidikan, menjadi dasar untuk pengadilan di masa depan, dan yang lebih penting, menjadi pengingat bahwa tindakan dalam perang tetap akan diingat oleh sejarah. Bahaya perang juga tidak hanya soal kehancuran fisik, ada dampak jangka panjang yang sering tidak terlihat, trauma generasi, gangguan psikologis anak-anak korban konflik, kehilangan pendidikan, kemiskinan berkepanjangan. Satu konflik bisa menciptakan ketidakstabilan puluhan tahun. Ekonomi runtuh, investasi hilang, lapangan kerja musnah. Apakah hukum perang efektif? Tapi juga, apakah manusia cukup dewasa untuk menahan diri sebelum konflik berubah menjadi kekerasan? Hukum perang adalah pagar terakhir. Ia berdiri ketika diplomasi gagal, ketika negosiasi runtuh, ketika emosi lebih dominan daripada akal. Dan jika pagar itu pun dirobohkan, maka yang tersisa hanyalah kekuatan tanpa batas. Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan kekuatan tanpa batas pada akhirnya berakhir pada hukum perang bukan tentang membenarkan peperangan. Ia adalah pengakuan pahit bahwa manusia belum sepenuhnya mampu hidup tanpa konflik. Tapi selama hukum itu masih ada, selama masih ada upaya membatasi kekerasan, masih ada harapan bahwa kemanusiaan belum sepenuhnya hilang. Dan mungkin disitulah peradaban diuji. Bukan pada saat damai, tapi pada saat manusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan, namun memilih untuk menahan diri. Dan ketika ekonomi runtuh, potensi konflik baru justru muncul. Siklus ini berulang. Perang menciptakan krisis. Krisis menciptakan ketidakpuasan. Ketidakpuasan bisa memicu perang berikutnya. Inilah mengapa hukum perang bukan hanya soal membatasi kekerasan saat konflik berlangsung, tapi juga tentang mencegah lingkaran kehancuran jangka panjang. Di era digital sekarang, bahaya perang bahkan masuk ke ruang yang tidak terlihat, disinformasi, propaganda, manipulasi opini publik.